Silakan. Ya, untuk melihat itunya trading kita posisi naik atau turun itu adanya di mana itu, Pak? Di menu paling tengah, namanya AI. Ya. Nanti ada average. Kalau kita trading kita lagi minus, dia minus. Kalau trading kita masih profit mengikut candlestick, dia hijau. Oh, Nah, itu aja. Oke. Sip. Siap, terima kasih. Siap, Pak. Mas, kalau di Indodax kan yang aman kan USDT, JR. Kalau di BP apa, Mas? Oh, kalau di Binance, saya pernah coba itu Shiba, Pak. Orang pasti nggak yakin Shiba. Iya. Di saat Shiba punya gosip, dia ada yang ngepump. Tapi Shiba ini kita masangnya jaraknya jangan jauh-jauh. Kita masangnya itu 600 sampai 500. Dia kan ada 5 nolnya. 0,00006 nah sama 0,000005. Itu bisa pasang gridnya 99. Tapi modal aja yang nggak ditanggung. Kenapa? Modal satu grid di Binance itu adalah $10. Ya. Oke. Tapi BNB sama USDT juga bagus. BNB USDT karena sekarang orang lagi mainkan NFT token. Kita harus tahu juga nih rumor mana token yang bakal naik. Jadi semakin banyak orang mainkan gamenya NFT, semakin banyak orang membelinya BNB. Kenapa? BNB itulah akan digunakan untuk membeli coin NFT tadi di Pancake. Semakin itulah lonjakan harga yang akan terjadi di BNB. Oke? Pasang aja 310 dengan jarak 330. Itu pasti profit. Pasti profit. Jadi BNB USDT-nya bukan koin NFT-nya. Koin NFT-nya bisa digunakan di compounding. Contoh Excel. Iya, jadi XC. Jadi ada kalau nggak salah koin NFT ada 8 ke ada 7. Jadi kita bisa lihat nih di future ada namanya menu BTC USDT, kita ketik ada koin NFT, kita bisa lihat persentif ataupun di spot persentif koin itu naiknya berapa persen. Kemarin koin yang nama AXS itu dipump sampai keuntungan 47% dalam masa 24 jam. Coba kalau kita mantap kan? Oke. Siap. Siap. Alice juga bagus, main Alice juga bagus. Benar, Alice juga bagus. Profit malam tadi kalau nggak salah 12% sampai 7%. Itu pasti robot ngikut terus. Ya. Itu kalau kita main compounding di Binance, modal kita cukup sekitar pertama kita beli modal $10. Kedua kali dia jatuh berarti modal $20. Cukup modal $70, kita udah bisa main compounding 2 kali. Kalau modal kita cuma $30, bisa. Tapi mainnya berhati-hati aja. Gitu. Pertama beli $10, compounding pertama $20. Udah cukup. Ya. Di sini minimum tradingnya, ya karena dia murah sih soalnya. Ada pertanyaan lagi? Halo, Pak. Bapak sama Ibu. Iya. Iya, Pak. Jadi lebih menguntungkan compounding daripada grip ya, Pak? Oke, Pak. Jadi gini, biasanya ukur baju di badan sendiri. Maksudnya bukan nyindir Bapak ya. Waktu kita menganalisa sebuah kripto, bukan semua kripto sesuai digunakan semua robot. Ya. Jadi, gimana kita harus mantau robot tadi dengan kenaikan volume 24 jam tradingnya. Ya. Kalau dia trading dia itu kenaikannya cuma 0,2%, kita nggak usah pakai robot di situ, nggak bakal untung. Kita harus cari yang minusnya dalam, ataupun kenaikannya juga fantastik, kayak 47%. Itu yang kita harus ikut. Kenapa? Contoh gini, BTC naik 900 juta. Bisa nggak pakai compounding? Bisa. Kenapa? Di saat dia jatuh, nggak mungkin dia jatuh terus. Di saat dia jatuh 10 atau 15%, kan kita target keuntungan 2%. Pasti dia akan U-turn 3%, kan kita ada profit. Benar kan? Di pahaman sistem Royal Q aja, itu 4 kali jatuh saja yang digunakan. Jadi 4 kali compounding. 2, 4, 8, 16. Modal kita segitu. Nah, oke? Harap paham. Kalau grade biasanya digunakan untuk stable coin. Contoh,
koin ini drastis naiknya tidak banyak, tetapi volumenya tinggi, seperti kayak Shiba. Volume marketnya, usernya, kapasitas peminatnya banyak. Jadi Bapak bisa lihat algoritmanya kalau di Binance algoritmanya cuma pakai 8 trading, dia bisa lihat tuh. Nah, kadang-kadang 652, 654, jadi 653, naik lagi 657. Setiap kenaikan 10 pip atau 10 detik itu aja, dia pasti cantol murah beli, mahal jual, murah beli, mahal jual, murah beli. Makanya jaring kita pasang 6, minimum kita pasang 5. Pasti kena. Kita tidur aja, besok-besok bisa volume trading itu bisa jadi 1,2 BTC. Percayalah, kalau nggak percaya coba. Coba di Shiba dengan BNB USDT. Bisa sampai 1 hari volume trading kita di Binance itu dengan modal $1.000 dibagi 2. Berarti jangan semuanya kita trade di grid kan, separuh. Itu bisa sampai 1 BTC volume trading. Jadi kalau volume tradingnya itu kita ada saingan, contoh nih, hari ini ada kompetisi trading di sini. Bagus pakai grid. Kita bisa menang. Kita pasang 99 grid, kita pasang 2 robot, jadi 99 kali 2, tergantung dana. Gimana? Gimana, Pak? Putus-putus, Pak. Robot sudah jalan, terus berhenti, bisa dihidupin lagi, Pak. Maaf, putus-putus. Ya, Bu, gimana, Bu? Kalau robot sudah misalnya profit atau nggak profit, berhenti, kemudian kita bisa jalankan lagi hari itu juga gitu, Pak. Bisa. Sebenarnya jalanin robot tergantung modal, Bu. Tapi di saat Ibu udah mengklik AI, robot itu pasti carikan profit. Jangan khawatir lah, dia akan cari profit gitu loh. Sesuai sama kayak kita ngorder di Gojek kan. Walaupun hujan, walaupun ribut, pasti Gojek itu berhenti dulu dan tetap akan sampai ke kita. Cuman lambat atau cepat aja. Oke? Sehari berapa kali, Pak? Sehari tergantung modal. Kalau Ibu ada modal sekitar, aku bilang tadi 1.050.000, bisa main 10 pairs langsung. 10 pair bisa dimainkan langsung. Berarti kalau 10 pair dimainkan, 5 pair pasti untung toh. Bisa buat lagi. 5 pair masih floating, nggak apa-apa. Dia masih mencari lagi jalan ke rumah kita. Tapi yang 5 lagi bisa dicari lagi 5 pair. Nah, begitu berulang kali mencari profit. Kalau keuntungan kita kecil 1,7%, tiba-tiba ada yang ngepump. Pasti keuntungan kita lebih daripada 3%. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Oke? Iya, Pak. Pak Hendrik, nanya Pak Iya, Hendrik. Pak. Iya, Pak. Kalau modal kita 1,5 juta tadi rupiah, kira-kira kalau 1 bulan dengan sistem ini perhitungan Pak Hendrik lah, reka-rekanya dapat berapa itu, Pak? Oke, kemarin saya coba di Grip ya. Di Grip ini sebenarnya Grip ini nggak asing lagi, Pak. Ada modal $2.000 ya. Itu dalam hitungan 31 hari, dia dapat $650. Modal $2.000, 30 juta. Modal, ya. Jadi, pemahaman simpel, Pak. Semakin besar kapasitas modal kita yang kita trading kan, sesuai dengan kriptonya yang kita tembak, berarti profitnya lebih besar dengan modal kita yang kecil kan. Kalau kecil itu lama nunggunya. Profit iya. Kadang-kadang kayak orang main future lah. Dia PET-nya 0,1. Dia cuma nunjukkan untungnya 500 plus%. Kita harus tahu, lu untung USDT berapa. Kalau lu masang 0,1 ya buat apa? Ya kan? Tapi kalau dia pairnya tiba-tiba kayak kemarin BTC di tanggal 26 Juli. Ada orang mainnya short ke bawah. Itu main future ya. Dia pilih short. Ownernya Binance dan tim, dia short cuma 2 detik aja. Berarti dia long. Naik sampai tinggi, itu semuanya orang loss. Nah, jadi kalau sesuai itu, Pak, kalau modal 1,5 juta, ya sesuai keuntungannya juga lah. Mungkin sekitar, ya juga nggak bisa target sih. Tapi di dalam sistem udah tertulis minimum itu bisa lah 1%. Kalau sesuai dengan market hari itu ya bisa lebih, 3% bisa gitu. Karena kan tergantung market, Pak. Ya tergantung chart. Sebenarnya kalau pertanyaan itu mah simple jawab karena bisa dilihat langsung di chart trading. Kalau chart tradingnya mengelembung turun mengelembung berarti itu profit, Pak. Kalau chart tradingnya mendatar,
itu nggak bakal profit, kita harus tunggu. Gitu. Nah, kalau kita tinggal milih market mana yang menggelembung hari ini. Biasanya rumor info itu gampang dicari. Ada YouTube, ada Twitter, lalu kita bisa join chatnya di Indodax. Kadang-kadang orang bilang, oh yuk pam, sebenarnya dia jual. Itu bohong itu. Jadi kita gunakan robot aja jaringnya. Oke? Iya, Pak. Cip. Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, teman-teman? Pak Hendrik, tadi ada pertanyaan dari teman ini yang belum bisa saya jawab. Ya. Mereka bertanya, siapa sih Pak manajemen di ini? Satu. Kedua, kapan manajemen bisa ditampilkan? Itu katanya pertanyaannya, Pak. Mungkin Pak Hendrik bisa menjawab. Oke, ginilah. Pertama, banyak robot ini nggak pernah tampil ownernya. Nah, saya cuma bisa kasih bocoran, begitu juga upline yang ngomong ke saya. Ini adalah punya Indonesia, lokal punya. Tapi, tim dev-nya semua dari Singapura. Jadi, kalau contoh kayak Royal Q lah, kayak jadi Sentoso 001. Siapa bilang Sentoso 001-nya? Itu punyanya Malaysia. Jadi kalau kita sebut namanya juga nggak usah. Dia juga nggak tampil sebagai owner, dia bilang dari China. Itu bohong kan? Itu aja lah satu pembohongan. Itu kayak Mark 7. Itu dijelas-jelas juga dari Malaysia. Buat apa kita mainkan produk luar, sedangkan kita punya produk lokal? Buat apa kita capital flight? Ya kan? Ya. Nah, itu jadi kalau kita pikir untuk tampil owner, kita harus tahu dulu kapasitas yang apa yang sistem ini mendapat keuntungan. Kalau bagi saya ini pemain network dan juga saya tahu alur-alur kapasitas sistem ini sebenarnya dia rugi kasih kita. Kenapa? Satu sistem aja untuk kapasitas WebSocket itu bayarnya 30 juta per bulan untuk menghitung angka-angka kapasitas keuntungan yang ada di dalam robot kita. Itu satu. Kedua, itu biaya servernya bukan murah. Ketiga, sistem algoritma untuk menciptakan robot ini aja udah bayarnya berapa ratus juta. Tuh, 3. Keempat, dia cuma kasih kita biayanya cuma 30.000, kita udah bisa pakai. Ya kan? Masih kita tanya lagi owner. Dan kelima, kita tidak mendeposit dana kita yang di Indodax ditukar ke robot, yang di robot ditukar ke Indodax. Kan tidak gitu. Modal kita cuma sekadar $10, lu bisa memakai perkhidmatan gua. Begitu. Oke, harap penjelasan itu bisa paham dulu. Nanti insya Allah pasti ownernya akan tampil. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Robot lain itu saya Pak untuk Bitcoin sudah ada berapa Pak sebenarnya? Robot ini udah lama sih Bu. Jadi kayak shotgun, ada hoppers. Itu setiap bulan Ibu harus bayar kapasitas. Kalau tergantung Ibu bayar pernya. Kalau per Ibu buka sekian, bayar sekian. Paling murah $14 per bulan. Itu belum tentu Ibu profit. Dan juga belum ada bonus jaringan. Kalau untuk robot ini, itu dihitung pas $50, lempar $10, lempar bonus sampai 7 kaki. Robot ini cuman menerima biaya $28 per tahun Bu. Saking murahnya. Kalau robot Royal Q bayar $100, profit $30, itu belum tentu matching orang itu dapat semua. Berarti dia udah makan 70%. Boleh kata $60 dia udah makan. Ya kan? Jadi ada plus minus sih robot-robot orang. Tapi robot ini udah lama, tapi dikompakkan. Kenapa kita milih AI Gate? Di dalam sistem AI Gate ada 2 robot. Di dalam satu sistem. Yang lain cuma ada 1. Yang dibanggakan 1, tapi masih sekarang Royal itu masih plotting banyak kok. Kenapa? Kita sebagai tim, makanya saya sama Korobot bilang, kita bukan cuma menjual produk ataupun mencari network. Kita mengajar teman-teman bagaimana algoritma kripto itu bermain sekarang. Yang contoh nih, ada pancake, orang main pancake sampai rugi uang simpanan. Ada NFT, orang beli telur, padahal orang nggak pernah main game, Mendingan di saat orang beli, kita gunakan robot ini untuk trading koin yang dia beli. Kita dapat profit kan? Gitu. Jadi orang lagi main koin NFT AXS nih. Kita pasang sistem itu sebagai compounding di dalam Binance, kita pasang nih. Orang beli naik, dia profit ke kita. Jangan kita ikut orang main game. Sekarang kemarin ada yang teman beli telur harganya $12, sekarang telurnya jadi $1. Ada pertanyaan lagi?
Teman-teman. Begini Pak, kalau Ya. kita udah punya aset di Indodax, gimana caranya? Bisa nggak? Bisa. Aset di Indodax itulah yang kita mau tradingkan. Jadi bisa disetting. Kalau aset ibu ada 1 juta, yang ibu mau trading cuma 105.000, bisa. Dia nggak akan ganggu semuanya, gitu loh. Ya. Tapi robot ibu ini harus ada bensinnya, nilainya tuh 30.000. Sekiranya ibu tidak profit, bensin ibu tidak berkurangan. Kalau ibu profit, baru bensin tadi berkurangan. Tapi jangan khawatir. Kalau network ibu besar, jangan ditambah bensin nggak apa-apa. Dari profit orang itu aja bensin ibu penuh. Marah bisa dikeluarin juga. Oke? Iya, makasih Pak. Siap. Pokoknya strategi sekarang ini memang benar, teman-teman, bapak-bapak belum paham tentang bagaimana cara guna robot. Kok compounding apa sih? Ya, mungkin bukan semua orang trader. Kita dari kalangan yang berbeda, ada yang peniaga, ada yang penjual, pokoknya dari background yang berbeda. Jadi gini, selagi network ini masih kasih gratis, nggak masuk akal dikasih gratis sebenarnya. Sedangkan BCP yang Bitcoin dia aja harus minimum trading. Kenapa dia buat kayak gitu? Dia bayar server dan web socket itu per bulan tuh 30 juta loh. Ada yang paling murah per detik aja cuman hitung 1000 detik aja udah berapa gitu. Kenapa harus ada web socket? Binance itu diblok oleh Kominfo. Jadi apa aja yang Binance punya itu nggak bisa masuk. Jadi gimana? Harus pakai web socket supaya analisanya itu kayak pakai VPN. Jadi robot ini dia kasih gratis, ditambah aja lah bensinnya 30.000. Jadi kita pasang network aja. Sekarang saya daftar nih, saya daftarkan email. Kenapa saya bilang semua orang punya email? Di rumah kita anggap ada 3 orang. 1 orang nggak mungkin nggak punya HP. Anak kecil aja yang sudah punya HP sekarang. Jadi gunakan email itu untuk didaftarin dulu. Setelah itu isi 30.000. Nanti kalau udah nggak gratisan bisa dijual ataupun kita bilang, contoh kita bilang ke anak ataupun saudara kita, udah PPKM lanjut nih level 100. Sekarang kita nggak keluar rumah aja nggak bisa. Ya udah lu trading ini aja modal 105.000. Nah, nanti bisa pakai uang jajan ini untuk beli apa-apa. Dari mana dapat lebihnya? Lu daftarin teman-teman lu. Begitu. Oke? Ada pertanyaan lagi, Bu? Jual titik namanya, Mas. Hah? Apa-apa? Jual titik ya. Benar, kita pasang titik 1, lepas itu 2 kiri kanan, pasang 10-10, nanti kita kasih aja leader. Jangan pun nggak apa-apa. Bang Hendra. Ya. Bang. Tapi Pak, untuk buat itu semua bukannya harus dihubungkan sama trade API ya kalau Indodax ya? Nggak usah. Kita kan membeli robot sebenarnya, belum tentu kita connect IP. Kita daftarin aja akun udah aktif, ya kan? Kalau nggak cukup email, kita ada 001 MMM, minta aja ke Korobot. Itu akun emailnya tuh 1000 mungkin. Oh, berarti nggak perlu disambungkan ke API. Kalau kita buat akun robotnya aja udah aktif. Satu akun cukup satu robot. Satu akun. Gitu. Berarti kalau buat akunnya aja, akun robotnya udah aktif berarti gitu, nggak perlu disambungkan Sudah. ke API. Kalau trade IP kenapa digabungkan? Sama kayak gini. Kita nonton TV kalau nggak ada remote gimana kita tukarnya? Benar kan? Jadi IP itu berlaku 1 remote 1 TV. Gitu. Berarti kalau misalnya buat akun banyak robot gitu, akunnya udah aktif lah ya tanpa disambungkan. Benar. ke API berarti ya. Benar. Nanti kita bisa kasih ke siapa aja yang punya akun. Contoh kalau udah nggak gratisan, kita bisa kasih ke teman-teman nanti bisa, ya? Iya, ya Kang. Ada pertanyaan lagi? Iya, Pak. Pak Hendrik, bonus pasangnya, bonus pairingnya itu nggak ada batas ya? Nggak ada batas, sampai kedalaman berapa pun bisa. Tapi sampai ke 7 lah sebenarnya. Enggak. Sampai level 7. Kalau 7 itu kan matching pairingan. Iya. Kalau pairingnya yang 10% itu tidak ada plasma kan? Ya, kalau matching 10% itu sampai level 7, Pak. Maksudnya level 7 gimana? Contoh gini. Sebenarnya kalau pairing 50 bonus sponsor itu bukan pairing, itu kan bonus sponsor kan? Yang pairing matching binary itu begini. Saya daftarin Bapak Begini, daftarin. Oke. Pertanyaan beliau begini, bahwa kalau pairing itu kan tadi kita belum jelasin pairing itu didapatnya dari mana yang 10%.
Jadi pairing itu sebenarnya tidak didapat dari bonus di bawah-bawah kita, tidak dihitung, harus dari direct kita ya. Betul ya Pak Hendrik ya? Betul kok. Nah itu bisa dijelasin mungkin Pak. Mungkin dijelaskan ulang gitu. Betul. Dijelaskan ulang Pak. Ya. Jadi pairing yang $10 itu maksud Bapak? Ya. Pairing yang $10 maksud Bapak? Iya Pak. Kan misalkan kita ada pertumbuhan 5 di kiri, 5 di kanan. Ya. Berarti kan kalau kita hitung pairnya itu kan berarti 5 pair ya Pak. Mestinya kan kalau binary biasa itu kan $50 kita dapat kan. Nah, kalau ini berapa? Oke. Kalau 5 kiri 5 kanan semuanya pakai direct sponsor Bapak, $50 itu dikali 5. Pairing yang Bapak dapat tadi itu kalau $50. misalkan 5 itu bukan dari saya, tapi dari domain saya misalkan, itu nggak terjadi pairing ya? Nggak dapat. Bisa jebol Pak. Oh, itu nggak jadi pairing ya? Nggak bisa. Bisa jebol itu. Oh, berarti dia bukan sistemnya bukan binary ini. Ini namanya binary corona, bentuknya begini. Bentar ya, satu juga. Bentuknya gini. Ini anggap Bapak. Ini kan? Lalu dia terbagi dua. Kalau daftarin, ini satu, ini satu. Kayak gini harus daftarnya. Gitu. Inilah namanya binary corona, Pak. Ini kena ini dapat $50 plus $10. Karena saya yang mensponsori Bapak, saya dapat $10 ini, 50% dari $10 saya dapat $5. Itu setiap kali Bapak pairing saya dapat $5. Walaupun sebelah kiri saya aja yang bergerak. Ya berarti kan gini Pak Henry, misalkan saya sponsor kiri kanan A dan B. Iya. Oke. Okay. Terus si A dapat 2 kiri dan kanan. Si C dapat, Pak. Si B juga dapat kiri dan kanan. Kalau pairing biasa kan kita dapat 2 pair kan? Benar. Nah, tapi kalau di sini kan tidak dapat. Nggak dapat. Kita hanya dapat matching pairing si A yang $5 tadi sama yang B $5. Benar. Benar, Pak. Jadi dia ibaratnya seperti setiap matching itu hanya diambil kayak segitiga aja dia per $10 ya. Betul. Betul. Anggota kita dapat pairing $1 $10, kita matchingnya $5 karena 50%. Betul Pak. Oke lah, paham, terima kasih. Siap. Pak Henry. Iya Pak. Boleh nggak satu akun Indodax itu gonta-ganti robot, boleh nggak di sini? Bisa. Maksudnya API-nya Indodax kita kemarin dipakai robot kita yang akun utama, terus ya nggak bisa Pak ya? Nanti minggu depan diganti ke robot yang karena saya tahu Bapak mau ambil bonus kan? Sebenarnya gini Pak, Bapak akun data pakai akun atas. Ya kan? Iya, isi aja 30.000 Pak. Isi aja 30.000. Dah, dimainkan aja di bawah. Udah. Jangan di atas nggak akan keblok asalkan ada saldo 30.000 nggak bakal keblok gitu loh. Ya? Oh, gitu. Nggak usah pakai dua-dua. Jadi kalau ada 2 istri juga harus selang-selang Pak ya kan? Di satu. Jadi kalau Bapak harus ada 2 robot atau 3 robot, di atasnya itu nggak usah pakai robotnya. Tinggal udah daftar, isi aja 30.000 sudah, ya? Iya. Bonusnya naik tuh Pak, bonusnya naik tuh aman. Ya, malam Pak Hendrik. Malam Pak. Izin bertanya juga. Untuk minimal gas fee itu kan 30.000 ya? Betul. Itu untuk akumulasi berapa banyak trading atau untuk berapa lama trading? Makanya gini. Contoh abang main trading 100.000 bisalah modal di gas fee 30.000. Tapi kalau abang trading di dalam sistem itu 10 juta, 20 juta, anggap satu pair itu untungnya 100.000. 20% dipotong 100.000 berapa? Dan 20.000 kan? Habis dong gas fee abang. Jadi harus pandai imbangkan. Jadi gini, kalau abang tradingnya di bawah 1 juta, itu mah cukup 30.000. Tapi kalau abang trading up lebih dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, jadi abang harus tahu
ya udahlah aku simpan lebih deh $50 dalam ini, biarin aja dulu. Gitu. Oke, tapi berarti jangan secara khawatir. hitungannya minimal jika kita trading maksimal 1 juta ya, maksimal 1 juta nih ya, itu 30.000 sudah cukup ya. Cukup. Ya, tapi kalau di atas itu berarti upayakan lebih. Ya, minimal $10 lah. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Bang Hendrik ya. Siap, Pak. Pak Hendrik, ini ya Pak, pertemuan kita malam ini ada rekamannya Pak ini? Mungkin ada. Korobot gimana? Ada rekaman? Putus tadi, nggak ada. Besok pulang lagi. Putus tadi, putus. Agak susah ini, bolak-balik putus. Undang lagi ya Pak ya. Undang lagi, ikut lagi, biar pintar. Lebih enak komunikasi sama-sama ya. Kalau ada teman-teman yang butuh pertolongan, ada waktu, tinggal ketik sama Korobot, kapan ada waktu nggak? Nanti undang sekian orang. Kami hadiri sebentar, nggak masalah. Karena kan nggak harus ke Jakarta kan, cuman pakai telepon aja udah bisa. Oke? Santai. Hendrik, tanya Pak Hendrik, jawab Pak. Iya Pak. Mau tanya, kalau kita buat di awal-awal 100 akun kanan kiri ya, lalu kita kasih ke orang, apakah nanti kedepannya orang itu kesulitan untuk mendapatkan kode autentifikasi nggak? Oh enggak dong, sekarang kan masih belum ada autentikatornya. Sekarang kan nanti kewajiban Bapak yang harus jujur sama dia, harus kasih akun emailnya sekalian sama dia. Itu aja sih sebenarnya. Kasih akun email plus passwordnya berarti ya Pak ya? Betul Pak, betul. Oh, jadi beliau bisa pakai untuk mendapatkan kode autentikasinya. Iya, sebenarnya kalau akun email dia itu nanti dikasih sama dia, kalau dia cuma trading 150.000 ya nggak mungkin ada perampok ngambil kan. Kalau ada bonus yang banyak baru ya dirampok akunnya. Gitu ya Pak ya. Jadi kedepannya pasti ada kode autentifikasi ya Pak ya. Benar, nanti ada. Tapi pokoknya contoh gini, kalau nanti betul-betul ada autentikator, Bapak ada email dia, ya kan? Autentikatornya sama dia. Gimana juga ya kan? Secara logiknya nggak bisa juga bukanya. Sama kayak Bapak WD di Indodax, rekeningnya nama Bapak, istri mau WD nih ke rekening dia, ya nggak bisa kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, di sini saya jelaskan ya, ini untuk pemahaman teman-teman. Nanti kalau saat teman-teman klik robot, itu kalau ada yang robotnya masih belum jalan, itu masih ada yang belum siap dari manajemen kita untuk menambah kapasitas server. Kenapa? Server Indodax itu yang saya bilang tadi begini ya. Ini untuk jelasan biar teman-teman biar paham cara kerjanya robot kita di Indodax. Itu biasanya kalau upline lain nggak akan cerita. Ini kita cerita biar robot kita tuh biar teman-teman paham. Anggap ini adalah kita punya server. Anggap ini HP kita lah. Kita punya server. Ini server kita. Server kita ini udah besar, tapi IP-nya ada beberapa aja. Mungkin ada 10 IP di sini yang dibuat oleh IT. 10 IP itu sama persis kayak HP teman-teman. HP teman-teman itu ada satu IP, itu adalah address-nya. Address server ini. Ini Indodax punya server. Indodax punya server 1 menit bisa menerima request cuma 100 dari satu IP. Oke? Jadi kalau teman-teman waktu sekarang, kemarin Dev tidak menyangka sampai beludaknya gini. Orang berdaftar 1 hari, saya nggak tahu totalnya berapa, tapi dia bilang meludak, dia bilang. Jadi 10 server ini tidak cukup untuk merequest. Contoh gini, sekarang orang kena corona, kamarnya cuma ada 10, orang kena coronanya ada 100, jadi antrian dulu. Antrian dulu yang 90 itu. Jadi terjadi kadang-kadang rekodnya kayak tadi ada tulisan pairnya aja, tapi amalnya belum ada. Jangan khawatir, itu antrian list namanya. Oke? Tapi kita nggak tahu berapa lama. Jadi hitungannya satu ini connect ke Indodax itu cuma 100. Sebenarnya Indodax itu membataskan satu API untuk tradingnya cuma 1 menit 100 request. Paham? 100 request. Contoh kalau kita ngoder di Gojek, saya nggak tahu total order Gojek itu berapa, tapi biasanya 2-3 kali masuk ke 10, nggak mungkin bisa order 10 dalam satu waktu, gitu maksudnya. Oke? Harap teman-teman paham.
kesulitan Dave. Saya juga ngerti kenapa dia belum adakan cas apa-apa. Mereka udah mengeluarkan biaya sebesar, kita nggak tahu berapa besar biayanya. Lalu kita ada kesulitan antrian, bukan dari robot kita yang salah, tetapi dari Indodax cuman membatasi. Ya, harap teman-teman jangan langsung menyebar hoax. Oh, ini scam. Kalau teman-teman punya modal lebih, sementara menunggu antrian list, bisa trading langsung ke Binance. Nah, caranya $10 transfer ke Indodax, $30 itu transfer aja ke Binance. $30 modalnya ya sekitar 300.000 kan? Ya 300.000 ya. 150, ya 450 modal tradingnya. Oke, harap teman-teman belum mengerti tentang server bisa ditanya terus lah ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ya bang, malam bang, tanya bang. Ya bang. Ini yang grid metode ini untuk USDT prakteknya itu bang, seandainya nih USDT di harga, ambil contoh di harga 15.000 ya USDT, minimal price-nya itu cocoknya berapa, maksimal price-nya berapa itu settingnya? Oke. Ambil contoh harga di 15 gitu. Pertama, Bapak harus lihat dulu volumenya naik berapa persen hari ini. Kedua, Bapak harus tengok low price, high price yang ada di Indodax. Ketiga, baru Bapak buat keputusan. Pertama, keputusan Bapak berapa modal yang harus kita letakkan dan berapa grid yang kita pasangin. Kenapa? Satu grid modalnya 15.000. Jadi kalau harganya 15, kita pasang di angka berapa yang paling bagus? Ya, kita pasang di angka 14.500 ataupun 14.800 sampai 15.200. Jadi 15.200 high, 14.800 low. Jadi dia akan bermain di situ terus. Kenapa? Kalau Bapak letak 99 grid, dia naik cuma 5 angka, harganya tercantol, Pak. Gitu. Kalau dia naik aja sedikit, dia langsung jual. Dia turun sedikit, dia beli lagi. Dia naik sedikit, dia jual. Begitulah berulang terus. Paham, Pak? Paham. Oke, terima kasih banyak. Ya, dipersempit jaraknya gitu loh. Anggap di 15 nih. Kita persempit jaraknya. 14.900 bisa sampai maksimumnya 10 bisa. Kita persempit supaya apa? Supaya dia naik 2-3 digit aja kita untung. Oke, Pak? Hendrik, nanya lagi Pak Hendrik. Siapa? Kan di Indodax itu kan sudah ada juga yang koin kita yang sudah kita beli belum naik-naik jadi standby kan gitu ya. Lantas kita beli koin yang sama, itu ada pengaruh nggak? Kalau di grip ada ngaruhnya, tapi kalau di compounding tidak ngaruh. Jadi enaknya gimana ya? Disimpan aja di Trust Wallet kalau USDT. Tapi kalau bisa main compounding dia nggak kena, Pak. Biasanya yang kena itu cuma di grip. Kalau di Indodax yang grip itu ya sesuai di EDR, nggak semua kripto sih yang sesuai di grip, ya. Jadi kalau Bapak anggap ada BTC, Bapak simpan. Tapi Bapak main compounding, ya dia senilai yang Bapak compound itu aja yang dipakai oleh sistem, dia nggak akan ganggu yang Bapak punya simpanan, ya. Baik. Tapi gini, kalau Bapak pakai grip di USDT EDR, jangan pakai juga compounding di USDT EDR. Bisa berjalan, tapi nanti dana Bapak yang dia beli tadi dia pakai dulu, gitu loh. Dia nggak tahu, gitu. Kalau mau pakai grid, bisa pasang grid itu sampai 3-4 di USDT EDR bisa. Tapi jangan pasang 2 robot yang berbeda. Kalau satu yang sama nggak apa-apa, pasang banyak. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan juga ada lagi. Pak, nanya. Versi aplikasinya, Pak, apa sudah ready atau gimana? Oke, jangan jadi gini, Pak. Saya juga sering tanya kayak gitu ke sistem. Sebenarnya buat aplikasi itu bukan murah. Jadi servisnya dulu kita pikirkan, jaringan kita pikirkan.
Kalau kita pikirkan aplikasinya jaringan kita nggak banyak, kita dapat uang dari mana? Benar kan? Jadi servisnya aja udah masih sama dengan Royal Q, ya kan? Servisnya sama, tapi dia advance atau extra servisnya. Lalu ekstra lagi dia bakal ada lagi 2 robot yang baru. Jadi kita tidak tahu orang ini membuat sistem itu peringkat demi peringkat. Sama saya bilang sama Bapak tadi. Untuk waktu sekarang sampai tanggal 17, robot ini membiayai dana itu mungkin hampir dari 0,5 miliar untuk kita pakai secara gratis. Cuman biayanya 30.000. Kalau kita tanya lagi tentang aplikasi, nanti tersinggung pula kalau dia ngomong, lu buat aja lah sendiri, ngapain lu tanya sama gua. Ah, itu masalahnya nanti. Benar juga. Alright. Ada pertanyaan lagi, Bang? Bang, mau nanya. Ya, Bang, itu katanya karena apakah berbanding mana, Bang? Kalau di Indodax kan fluktuatifnya kurang gitu loh. Tapi mungkin risiko kecil, tapi di Binance kan lebih volatilitasnya mungkin lebih tinggi tapi risiko besar. Cuman secara akumulasi kita lebih menguntungkan mana, Bang? Dikaitkan dengan modal dengan risiko, Bang, Binance atau Indodax, Bang? Sebenarnya dua-dua ada untungnya, Pak. Kalau dua-dua biasanya orang nyimpan uang di bank. Contoh nih, anggap Bapak itu adalah saya. Saya akan menggunakan diri Bapak nih, contoh. Tetangga ada nyimpan uang di bank 1 miliar, ya. Lalu kita bilang, bro, daripada lu simpan uang di bank, mending lu simpan aja uang ini di Indodax. Lalu kita daftarnya aja di bawah kita. Uang 1 miliar itu disuruh trading gimana? USDT EDR. Pasang aja 99 grid. High-nya 15,5, low-nya 14. Nanti bila di saat dia bermain di situ, profitnya dapat ke kita, ya kan? Itu satu. Kalau kita cerita tentang Binance, kita harus tahu namanya volume market. Dari mana kita harus tahu volume market? Kita harus tahu Twitternya. Sekarang ini orang suka apa? Pancake atau NFT. Di situ kita harus tahu juga nih. Sama kayak kita suka kepada seorang wanita. Di saat kita mau peristrikan dia, berapa cowokkah dia pernah pacari? Dan banyakkah uangnya? Bapaknya siapa? Jadi kita harus tahu nih, baru kita pacari. Jadi di saat kita membeli sebuah aset cryptocurrency, contoh sekarang ini yang paling ngetrend apa? Orang sekarang paling ngetrend itu NFT. Jadi NFT itu bagus nggak di trading kan? Robot apakah yang sesuai dipakai? Gitu. Kalau untuk Indodax yang sesuai dipakai, yang saya rekomendasi, yang saya pakai sendiri, itu adalah EDR USDT. Ya, kita mainlah kalau ada dana 1 juta bisa dijamin. Karena ada berbagai orang, Pak. Contoh lah, anggap Bapak orangnya yang suka marah-marah. Kita suruh dia trading ETH. Sedangkan dia tidak pernah berpengalaman fluktuatif koin itu naiknya berapa. Tiba-tiba dia minus 2 hari. Dia udah ngotot. Lu bilang 1 hari 3%. Ini udah masuk 4 hari, 4% aja nggak nampak. Dia selalu kayak gitu. Jadi, kita harus tahu pilih-pilih teman. Jadi, kita harus terangin dulu. Di saat kita ngambil keputusan, kita tahu apa risiko yang bakal kita buat. Ya kan? Jadi, selama kita bermain kripto, cuman kripto yang tidak jatuhnya sadis adalah USDT. Jadi, kita bisa ajukan sama dia untuk kita profit satu. Kalau untuk minim trading, bisa coba di Binance sambil kita analisa. Cukup dengan $30 aja udah cukup, Pak, sebenarnya. Ya? $30 udah cukup. Sebenarnya gimana ya? Waktu sekarang ini kalau Bapak bilang begitu, ya kripto-kripto yang ada di top 10 bisa dipakai lah. Itu rekomendasi banget lah, ya. Oke, tinggal kita tunggu nih top 10-nya ya, belum di-share di grup. Top 10 itu BTC, Ethereum, Pak, Doge. Iya. Itu bisa dicek di market cap CoinGecko juga bisa. Ataupun Bapak cek di namanya Spot Binance, Bapak klik aja, dia tahu nih genenya berapa. Yang gene yang besar-besar itu bisa dipakai. Oke? Bukannya berdasarkan fluktuatifnya, Bang Henry. 10 top itu bukan cuman top di CMC-nya doang, tapi yang ideal kita transaksikan pakai robotnya, Bang. Contoh gini, Pak. Jadi downnya turunnya jauh. Ya, downnya turun jauh. Satu gini, Pak. Satu lagi contoh Shiba ya. Kadang-kadang Shiba itu sekarang di angka 37, mungkin di angka 36 di market cap volume tradingnya. Tapi kita nggak tahu kan. Kadang-kadang koin yang tinggi kayak Doge itu bisa 1 hari aja harganya segitu aja bisa, Pak. Gitu. Dari
Dari tahun dia kan udah 7 tahun hampir 8 tahun. Di awal-awal aja di Indodax aja bisa 1 minggu harganya nggak naik segitu aja, kayak kuburan. Tapi sekarang dia naik, kalau kita pakai compounding kemarin untung loh. Daripada 4.000 naik 11.000, bayangkan. Ya kan? Jadi kita nggak tahu, Pak. Jadi kita pakai aja kayak Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Monero. Nah, yang ada aja lah yang famous yang kita pakai trading di Binance itu kan ada cuman 80 berapa itu. Nah, kita search. Oh, ya udah bisa pakai gitu loh. Jangan semua. Jangan koin yang nggak naik gitu loh. Koin nggak naik ya rugi. Sebenarnya bukan rugi sih. Robot tetap menganalisa profit. Tapi ya mau tunggunya berapa lama gitu loh. Ya. Kita kan nggak tahu nih. Pak, ini naik nih hari ini. Kalau semua orang tahu naik hari ini, kita jual tanah, jual rumah aja untuk sekali main udah untung, Pak. Nggak perlu pakai robot lagi. Bener, nggak usah pakai robot. Kemarin kalau Doge, kalau tahu dia naik, Elon Musk ngomong kayak gitu, saya udah beli, Pak. Saya sempat jual Doge itu di harga berapa puluh, 40, 80. Itu kemarin main Relendize, orang bilang robot bagus, saya juga ikut. Saya analisa ini bukan robot, ini adalah judi. Sambil sembahyang tarawih aja orang main Relendize, Pak. Bayangkan. Aku bilang aneh kali. Nah, gitu. Nah, tapi ini betul-betul gimana, Pak? Jadi pilihan kita gabung di iGate nih dengan Bang Hendrik sebagai foundernya nggak salah ya? Ya, kalau founder kayak owner. Kalau dibilang owner ya tidak salah, Pak. Ya, kalau dibilang owner nggak masalah, Pak. Saya mempunyai 100 akun sekarang untuk dijual kalau udah habis gratisan. Kalau nanti Bapak nggak cukup akun, bisa kontak. Iya, nanti Bapak bisa kontak. Aku jual 1, tapi nggak mahal lah. Asalkan